Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benci yang bersesuaian. Jika terdapat di dalam hatimu suatu perasaan benci kepada seseorang, maka telitilah terlebih dahulu dengan seksama perasaan bencimu itu, dan wajib kamu pastikan bencimu itu bersesuaian dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Di atas panggung sandiwara hidup ini, ada 3 keadaan membenci yang Allah cobakan kepada setiap hambanya. Keadaan membenci yang pertama adalah, jika benci kamu itu bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, maka bergembiralah kamu, karena benci kamu itu bersesuaian dengan af'al Allah dan sikap Rasulullah SAW. Dengan demikian, menjadi teramat sangat penting untuk meneliti dan memperhatikan ciri-ciri orang yang Allah dan Rasulullah benci itu, agar kamu tidak tersalah dalam bersikap. Allah sangat membenci orang yang suka berteriak di hadapan orang banyak, orang yang seperti bangkai di malam hari dan seperti keledai di siang hari. Ini difirmankan di dalam surat Luqman ayat 19. Di ayat ini Allah menegaskan bahwa seburuk-buruknya suara adalah mengeraskannya melebihi kadar yang diperlukan. Itu seperti perilaku keledai yang bersuara keras, melengking dan tidak enak didengar hingga mengganggu pendengaran orang lain. Lebih eksplisit lagi, figur yang Allah dan Rasulullah benci tersebut memiliki ciri khas yang demikian, yaitu dia adalah figur yang tamak, suka menghina dan memfitnah orang lain, suka menuntut dan mengambil serta memakan hak orang lain, keduniawian, licik dalam urusan dunia, tetapi lemah dalam urusan agama dan akhirat. Maka bencilah terhadap figur yang demikian, asbab Allah dan Rasulullah membencinya. Kemudian selanjutnya, keadaan membenci yang kedua adalah, jika benci kamu itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu telah mengikuti hawa nafsu kamu. Jika kamu membenci orang yang justru Allah dan Rasulullah mencintainya hanya karena terpengaruh oleh hawa nafsumu sendiri dan atau hawa nafsu orang-orang dekatmu, itu berarti kamu telah menentang Allah dan Rasulnya. Jadi janganlah kamu membenci orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, yang ciri-ciri mereka adalah mereka pribadi yang penyabar, banyak beristighfar, takutnya hanya kepada Allah, adil, bermanfaat bagi banyak orang, senantiasa menjaga dan membersihkan hatinya dengan banyak berzikir, dan dia senantiasa mentauladani Rasulullah SAW. Jika ada rasa benci dalam hatimu terhadap figur yang demikian, maka bisa dipastikan kamu sudah menjadi budak nafsumu, dan bahkan bisa jadi kamu telah mengikuti langkah-langkah setan. Oleh karena itu, kembalilah kamu kepada Allah, bertobatlah karena kebencian kamu itu, dan bermohonlah kepada Allah supaya kamu didekatkan kepada orang yang kamu benci itu, yang terdiri atas orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang pilihannya dan orang-orang saleh, serta para delegasi-delegasinya dari hamba-hambanya. Dan juga hendaknya kamu menyesuaikan dirimu dengan Allah di dalam menyukai orang yang Allah cintai tersebut. Janganlah sampai melampaui batasannya. Yang terakhir, adapun keadaan membenci yang ketiga adalah sebagian dari kamu yang tidak menentukan sikap terhadap orang yang jelas-jelas Allah dan Rasulullah benci. Sadarilah bahwa kamu sedang menukarkan kebaikanmu dengan keburukan orang yang Allah dan Rasulullah benci itu, hanya karena kamu berharap keuntungan yang sedikit darinya. Dan yang jelas, apapun alasanmu, akan sikap samar-samarmu itu adalah sama saja dengan mengabaikan bersesuaian dengan tuntunan agama terhadap orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah, apapun alasannya. Inilah 3 keadaan membenci itu. Pendek kata, hendaklah kamu meneliti perbuatan semua orang-orang yang Allah dekatkan kepadamu, siapapun itu, meneliti dan mengamatinya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sekiranya Al-Quran dan hadis membenarkan dan menyukai perbuatan orang itu, maka kamu pun harus membenarkan dan menyukainya. Tetapi jika keduanya membencinya, maka kamu pun hendaklah membencinya. Lebih tepatnya, perasaan dan perbuatan menyukai dan membenci itu haruslah disesuaikan dengan apa yang Al-Quran dan hadis tuntunkan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat.
membenci ataupun menyukai orang lain itu bukanlah terpaut pada perkara rasa dan atau perasaan, tetapi terpaut erat kepada ilmu dalam pengamalannya, yaitu ilmu yang bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.